Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagara Mahardika, NPM 192191036 dari kelas Pendidikan Jasmani 2A. Di sini saya akan membahas mengenai kerangka dasar kurikulum 2013. Ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu apa itu hakikat kurikulum 2013. Yang kedua, apa itu landasan kurikulum 2013. Yang ketiga, bagaimana prinsip kurikulum 2013. Yang keempat, bagaimana standar kurikulum 2013. Yang kelima, apa itu standar nasional pendidikan. Baik, yang pertama itu yaitu hakikat kurikulum. Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyerupakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntunan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan penyempurnaan standar. Ini diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan spesifik. Yang kedua yaitu landasan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia. Apa yang akan dihasilkan, yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan. Kurikulum landasan teoretik memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang ketiga yaitu prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut yang saya akan jelaskan. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua yaitu kurikulum dasar pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun. Maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi. Yang kelima yaitu kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, kurikulum melawan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan. Yang kesepuluh, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kesebelas, penilaian hasil belajar diajukan untuk mengetahui dan memperbaiki kompetensi. Yang keempat yaitu struktur kurikulum.
isi dan fungsi dan kerangka dasar berisi landasan filosofis, sosiologis, psikologi, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai yang pertama acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional, yang kedua acuan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, yang ketiga yaitu pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kelima yaitu standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SNP jika berpedoman ketentuan umum di dalam pasal 1 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Secara umum SPN di Indonesia terbagi dalam 8 bagian standar. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.